Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak gerombolan ijazah palsu. Ya, siapa mereka? Pasti kalian sudah tahu. Yang masih ngotot aja ingin membuktikan bahwasannya ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal itu hanya imajinasi aja. Bareskrim sudah bilang bahwasannya identik dengan ijazah pembandingnya. Siapa ijazah pembandingnya? Teman-temannya Pak Jokowi yang lulus pada tahun yang sama dan waktu yang sama. Ya, ini gua akan memberikan sebuah tayangan video ya dari Ibu Irma Caniago dan juga Bapak Ali Mukhtar Ngabalin yang merespon para gerombolan ijazah palsu yang masih aja ngotot banget. Bahkan sekelas Bareskrim diremehkan sama mereka. Mereka pun inginnya penelitiannya di luar negeri, yaitu di Singapura. Bagaimana Ibu Irma dan juga Bapak Ali Mukhtar Ngabalin memandangnya? Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Tetap kita fokus kepada apa sih di balik persoalan tuduhan dan fitnah tentang ijazah Pak Jokowi ini, dan berkembang juga sampai-sampai seolah-olah sekelompok kecil gerombolan ini ya sampai menegasikan keberadaan institusi negara, dan para pihak stakeholder dari pemerintah atau negara pun diam. Ini kan sesuatu yang lucu dan aneh juga. Atas nama demokrasi, pemerintah hanya bisa diam ketika sejumlah orang ini selalu mencari masalah, cari gara-gara. Ya. Nah, untuk membahas itu saya hadirkan politisi senior dari Partai Nasdem, ya, yang juga selama ini dikenal sebagai salah seorang diehardnya Pak Jokowi. Kak Irma Suryani Caniago. Terima kasih Kak Irma. Salam pemirsa di seluruh Indonesia. Kak Irma saya culik ini padahal Kak Irma lagi rapat paripurna ya di Senayan. Sudah selesai. Saya kena metrik ya. Oh iya. Nah Kak Irma, kita langsung aja Kak Irma. Ada dua isu besar yang saya ingin diskusikan dengan Kak Irma. Pertama tentang tadi itu, kok pemerintah atau negara ini kok diam ya. Ini kan bukan lagi bentuk apresiasi atau ekspresi dari demokrasi. Tapi ini sudah membiarkan sekelompok orang ya menolak keberadaan institusi resmi pemerintah. Itu satu. Yang kedua, selama ini kita mendengar bahwa ini sudah ketahuan nih dalangnya, siapa di belakangnya, siapa orangnya, tapi kok seperti bluffing aja. Kalau memang sudah tahu dalangnya, siapa otaknya, siapa aktor intelektualnya, kenapa kok pada diam gitu lah. Nah, kita ke topik yang pertama, ke isu yang pertama dulu Kak Irma. Ini kalau dari pengamatan Kak Irma sendiri, terakhir itu ya Kak Irma, seperti sikapnya Rismon ya, salah satu geng ini ya kan, hasil lab for Bareskrim, mereka menolak tuh hasilnya dengan segala dalilnya lah ya. Yang mereka minta agar diperiksa di lab for Singapura. Loh, negara Indonesia kan negara berdaulat Kak Irma. Kalau mereka mah nggak taat kepada institusi kita ya, ini mereka yang keluar, ngapain kita harus ngikutin? Ini seperti apa sih Kak Irma orang-orang ini? Ya menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh. Ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di Republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh Republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja.
Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura ini, alasannya begini Karma, ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik kan gitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lapor Bareskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabareskrim dalam salah satu talkshow yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lapor Bareskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Itu gimana Kak Irma? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya. Apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Apalagi, kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Dana juga ya. Netizen Bang. 650.000 di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Nah, mereka ini kan segerombolan ini kan seolah-olah begini Kak Irma. Benar-benar sudah nggak peduli juga apapun respon dari orang yang tidak setuju dengan sikap mereka. Ya artinya memaksakan kehendak. Nah, mau berkuasa dengan memaksakan kehendak. Ya itulah tadi ya apa kata Ibu Irma, telak banget sih sebenarnya. Ya, tapi kan beliau anggota DPR ya. Ya memang harus ada yang bicara keras begitu ya sama orang-orang gerombolan mereka ya. Harus ada yang keras ya. Itu nggak bisa pelan, nggak bisa pelan. Kalau Pak Jokowi pelan ngomongnya, tapi kelakuannya keras. Langsung laporin aja. Kalau Pak Jokowi itu nggak usah ngomong, laporin aja. Nah, ini ada Pak Ali. Baik, Bang Ali, penting tidak sebetulnya kita mengetahui persepsi publik saat ini soal ijazah Pak Jokowi? Ya, yang pertama karena ini tadi dari penjelasan Profesor Burhanuddin, 19% itu bagi rakyat Indonesia yang terkontaminasi atau terprovokasi dari penjelasan-penjelasan sesat terkait dengan ijazah palsu Bapak Presiden Joko Widodo, maka memang hasil akhir yang paling diperlukan sekarang itu adalah proses percepatan penyelesaiannya di mahkamah, di pengadilan. Bayangkan dari indikator politik Indonesia, kita tahu ya lembaga ini punya kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Ya, 66,9% rakyat itu punya keyakinan bahwa mereka tidak percaya kalau Presiden ke-7 Joko Widodo itu melakukan pemalsuan terhadap ijazahnya. Itu artinya bahwa rakyat ini kan luar biasa memahami tentang proses yang sedang berlangsung ini. Tetapi saya setuju dengan Profesor Burhan bahwa saya dari awal sudah mengatakan proses isu ijazah palsu ini telah menyita banyak energi, banyak kerja-kerja penegakan hukum yang harus terungkap di publik itu tertutup dengan isu ijazah palsu ini. Mbak Zilvia dan Profesor Bur, ada teman saya baik yang di Korea maupun dari Saudi Arabia, dia takut datang ke Indonesia melakukan investasi terhadap program pemerintah yang luar biasa ini dan antara ini. Itu karena apa? Karena isu tentang ijazah palsu dan mantan presiden ini luar biasa sangat mengemuka di ruang publik. Dan mereka bertanya kepada saya, ya karena itulah kalau Mbak Zilvia tadi bertanya, saya kira ini penting untuk harus dan segera diselesaikan. Kemudian langkah-langkah ini harus diperjelas dan tidak boleh kita menghabiskan waktu yang
betul-betul sangat merugikan bagi kepentingan stabilitas nasional bagi pemerintah dalam menjalankan program-program terbaik mereka nih. MBG umpamanya ya, itu kan luar biasa program yang bagus, tetapi tertutupi dengan isu-isu sampah seperti begini. Dan mengetahui bahwa ternyata ada hampir 70% masyarakat kita yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya dan hanya sebagian kecil yang percaya, itu sudah cukup ya Bang Ali ya, sudah cukup membuat kita untuk move forward saja nih, move on ke isu-isu yang lebih penting. Kita harus segera move on. Kita harus memberikan dukungan penuh agar langkah-langkah dan kerja-kerja, waktu-waktu dan energi ini harus segera kita pergunakan untuk lebih bermanfaat. Kita akhiri ini deh, please. Tetapi saya mau bilang juga bahwa dalam rangka penegakan hukum dan sebagai pembelajaran di ruang publik terhadap siapa-siapa orang yang dengan gampang menghujat dan mencaci maki, mencederai setiap individu di tanah air ini, harus segera penyelesaiannya. Kalau nggak bisa ya di mahkamah harus segera diselesaikan, biar menjadi pembelajaran kepada yang lain. Ya, begitulah tadi kata Bang Ali Mukhtar Ngabalin dan juga Ibu Irma Caniago memberikan pandangan buat mereka-mereka yang masih saja ngotot, ngeyel, ndablek. Padahal udah dibilang sama Bareskrim otentik. Otentik kan artinya sama dengan yang lain, ya kan? Ya gimana ya, kalau orang udah nggak percaya sama instansi negara, harusnya dia pergi dari Indonesia menjadi warga negara luar. Mungkin di luar dia bisa memberikan keilmuannya yang lebih ya. Mereka bisa memeriksa kepala negara yang ada di luar negeri. Memeriksa ijazah, dokumen. Kalau di Indonesia kan udah kagak bisa nih. Udah kalah. Ya bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pandangannya di dalam komentar. Berikan pandangannya di dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.